Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairil Fahru Rohmi, jurusan S1 Akuntansi dari Universitas Bumi Gora Mataram. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang sebuah aplikasi trading yang bernama POEMS. POEMS ini adalah sistem online trading pertama di Indonesia yang menyediakan transaksi saham serta reksadana online dalam satu platform dengan hanya menggunakan satu akun saja. Karena di sini saya akan menggunakan akun demo atau trial, hasil trading yang diperoleh tidak dapat di withdraw karena kita menggunakan akun gratisan. Baiklah, di sini langsung saja kita mulai. Yang pertama yang saya jelaskan adalah kolom yang ada di sebelah kanan yang gerak-gerak terus ini, yang ini. Nah, di sini ada beberapa fitur seperti running trade, stock holding, market indices, top position, dan watchlist. Di sini yang pertama adalah running trade. Running trade ini adalah tempat kita melihat pergerakan perdagangan saham perusahaan. Di sini kita bisa melihat pergerakan harga saham yang berubah-ubah setiap waktunya. Seperti ini kan dia jalan-jalan terus atau gerak-gerak terus seperti ini. Nah, di running trade ini ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah time. Time yang ini adalah maksudnya adalah waktu saat perubahan harga saham di saat ini atau waktu saat ini juga. Kemudian stock. Stock ini adalah nama atau kode milik perusahaan yang ingin kita lihat pergerakan sahamnya. Yang ini, guys. Kemudian ada price, yang ini. Price ini adalah harga saham saat ini yang dimiliki oleh perusahaan yang ingin kita lihat, seperti ini. Ini harga sahamnya, ini kode perusahaannya. Kemudian langsung saja yang kedua adalah stock holding. Stock holding ini adalah tempat kita melihat saham yang sudah kita beli sebelumnya, tetapi kita tidak ingin menjualnya, mungkin karena kita mau menunggu nih kapan waktu yang tepat atau kapan harganya tinggi baru kita menjualnya. Karena di sini saya belum melakukan transaksi, jadi di sini masih kosong ya. Kemudian yang ketiga adalah market indices, yang ini, guys. Market indices ini adalah tempat kita melihat saham atau melihat pergerakan indeks saham. Apakah indeks pasar hari ini mengalami kenaikan atau penurunan? Seperti ini, guys. Yang ini high ini adalah tertinggi atau kenaikannya, di sini low penurunannya. Kalau dia merah berarti turun, kalau dia hijau berarti naik. Kemudian selanjutnya adalah top position. Top position ini adalah kita bisa melihat saham apa yang memiliki kenaikan saham tertinggi hari ini. Seperti ini, hari ini yang memiliki kenaikan adalah BOS. Kemudian yang terakhir adalah watchlist ini. Watchlist ini adalah tempat kita melihat perusahaan yang bagus, yang peluang kedepannya sangat tinggi untuk kita mendapatkan keuntungan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kolom yang 4 yang di sebelah kiri ini. Di sini adalah tempat kita melihat informasi-informasi yang dapat kita peroleh langsung dari beberapa perusahaan. Karena di sini ada 4, jadi kita bisa mengetahui tentang 4 perusahaan sekaligus. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari kolom-kolom ini. Yang pertama yang ini sebelah kiri atas, yang ada tulisan atau kode perusahaan TLKM ini. Di sini kita masukkan kode perusahaan yang ingin kita lihat informasi perusahaannya. Di sini ya, yang TLKM, ASII, ANTM, UNPR.
Ini adalah kode-kode perusahaan yang kita lihat informasinya. Kemudian di sini ada simbol P, kolom yang ini ya. Yang di sampingnya ini yang terkadang berwarna merah dan hijau. Ini adalah tempat kita melihat informasi perusahaan, harga sahamnya turun atau naik. Kemudian di sini ada kode APG atau average. Di sini maksudnya adalah harga rata-rata saham yang ditawarkan oleh para investor dan value yang ini ya. Value ini maksudnya adalah nilai kekayaan yang dimiliki sebuah perusahaan saat ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kolom yang ini yang ada tulisan prep, open, high, low, dan poll. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari nama-nama ini. Yang pertama adalah prep. Prep ini adalah harga yang sudah ditawarkan sebelumnya. Nah, ini harga yang sudah ditawarkan sebelumnya. Kemudian di sini ada open. Open ini adalah harga pembukaan sebuah saham yang ditawarkan oleh perusahaan. Ini adalah harga opening yang dilakukan oleh perusahaan tadi. Kemudian ada namanya high. High ini adalah harga saham tertinggi yang sudah ditawarkan. Ini adalah harga saham tertingginya. Kemudian low. Low ini maksudnya adalah harga terendah yang sudah ditawarkan investor pada hari ini. Kemudian volume atau poll ini adalah volume. Volume ini adalah banyaknya investor yang sudah melakukan transaksi pada perusahaan tersebut. Nah, di sini previousnya ada 3.390, kemudian openingnya ada 3.410, kemudian high atau harga tertinggi sahamnya 3.410 dan harga terendahnya adalah 3.390. Kemudian yang sudah melakukan transaksi adalah sebanyak 74.046 investor. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kolom yang selanjutnya, yang di sini ada namanya QUI, ada Big Fall, Bid, Ask, Ispol, dan QUI. Di sini saya akan menjelaskan QUI yang ini. QUI ini adalah maksudnya banyaknya orang yang mengantri untuk membeli saham saat ini. Kemudian di sini default ini adalah banyaknya orang yang melakukan transaksi pada saham tersebut. Ini jumlah yang melakukan transaksi saat ini. Kemudian di sini ada bid. Bid ini adalah harga yang ditawarkan investor kepada perusahaan, yang dimana harganya ini adalah harga terendah dari harga opening yang sudah ditawarkan oleh perusahaan, yang dimana harga openingnya itu adalah 3.410 rupiah. Kemudian di sini yang terendahnya itu bisa dilihat di sini. Kemudian ada ask. Ask ini adalah harga saham tertinggi dari yang sudah ditawarkan oleh perusahaan. Nah, ini adalah harga tertinggi yang ditawarkan oleh investor kepada perusahaan, yang dimana kan tadi openingnya itu 3.410. Di sini ada yang bahkan sampai harga sahamnya itu mencapai 3.440. Kemudian selanjutnya adalah di sini ada Expol ini. Expol adalah jumlah investor yang melakukan sell atau penjualan saham. QUI yang ini sama artinya dengan yang ini, tapi bedanya itu QUI yang pertama yang ini maksudnya adalah untuk membeli, yang ini untuk menjual.
Di sini maksudnya banyaknya orang yang mengantri untuk membeli. Di sini banyaknya orang yang mengantri untuk menjual. Kemudian yang selanjutnya adalah kolom yang ada di bawah yang ini ya. Yang ini guys. Di sini juga memiliki beberapa fitur seperti order status, previous day, net summary, market trades, trade summary, dan trade list. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari fitur-fitur ini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang order status. Yang dimana order status ini adalah tempat kita melihat saham yang sudah kita beli atau jual hari ini. Di sini juga kita bisa melihat transaksi-transaksi yang sudah kita lakukan. Nah, di sini di order status ini ada dua fitur lagi yang tidak kalah pentingnya. Yang pertama di sini ada namanya amen. Yang dimana amen ini misalkan nih saat kita melakukan transaksi terus kita ingin merubahnya, disinilah fungsi amen ini untuk merubah transaksi yang sudah kita lakukan. Apakah di sini kita sudah melakukan penjualan, nah harganya itu kita ingin rubah, nah disinilah amen ini digunakan. Kemudian selanjutnya di sini ada namanya withdraw. Withdraw ini tentunya adalah fitur yang semua investor ketahui saat pertama-tama mulai berinvestasi. Withdraw ini berfungsi untuk kita yang ingin menarik atau mengambil hasil investasi kita. Dengan kata lain, withdraw ini fungsinya untuk mencairkan bonus atau hasil trading kita. Kemudian di sini ada namanya previous day. Previous day ini adalah berfungsi untuk menampilkan semua trade yang terjadi satu hari sebelumnya. Karena di sini kita belum melakukan transaksi, jadi di sini masih kosong. Kemudian selanjutnya di sini net summary. Net summary ini adalah tempat menginformasikan total transaksi down kita, masing-masing saham baik beli maupun jual, termasuk selisihnya juga. Kemudian selanjutnya adalah ada namanya market trade. Market trades ini adalah berfungsi untuk menampilkan daftar transaksi yang sudah terjadi atas saham yang sudah kita pilih pada sesi tertentu. Sama seperti sebelumnya, di sini kita belum melakukan transaksi, jadi di sini masih kosong. Kemudian selanjutnya adalah trade summary. Trade summary ini adalah di sini kita bisa memperoleh informasi transaksi suatu saham. Berapa sih harga saham milik orang lain? Trade summary ini hampir sama dengan net summary. Tapi bedanya itu net summary ini adalah menampilkan informasi tentang saham yang kita miliki, sedangkan trade summary ini adalah saham yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian selanjutnya adalah di sini ada namanya trade list. Trade list ini adalah tempat di mana informasi detail atau transaksi yang done yang sudah kita lakukan perdagangan saham sebelumnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di atas ini. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang account management. Yang dimana akun manajemen ini berfungsi untuk menampilkan semua informasi tentang akun kita, berapa jumlah saldo kita, berapa banyak, pokoknya semua tentang akun-akun kita itu ada di sini di akun manajemen. Nah, di sini kan chartnya sudah keluar nih. Di sini kita ingin melihat grafik sebuah perusahaan. Di sini kita masukkan kode perusahaannya. Di sini misalkan kita ingin melihat grafik saham perusahaan Telkom. Kita masukkan kodenya Telkom.
Nah, disinilah kita lihat grafik tentang investasi yang terjadi di di perusahaan Telkom ini. Nah, di sini kita bisa melihat informasi grafik tentang investasi yang terjadi di perusahaan Telkom. Di sini kita bisa melihat supportnya. Di sini ada namanya resistensinya berapa. Inilah yang terjadi di perusahaan Telkom tersebut. Seperti ini grafiknya. Adapun di sini fungsi chart ini adalah sebagai alat untuk menganalisa secara teknikal suatu saham yang dimiliki perusahaan. Nah, di sini nih kita bisa menganalisisnya, apakah akan terjadi kenaikan atau penurunan. Nah, yang selanjutnya nih, yang pastinya yang sangat penting untuk melakukan investasi ini. Bagaimana sih cara kita untuk membeli saham dan untuk menjualnya? Nah, langsung saja. Yang pertama di sini kita ingin membelinya. Kita klik buy. Yang ini ya guys, yang ada di sebelah kiri atas. Yang ini ada tulisan buy yang warna merah. Kita klik. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal penting untuk melakukan pembelian. Pertama, di sini ada namanya stok kode. Ini adalah kita masukkan kode perusahaan apa yang ingin kita cari. Tadi kan kita melihat informasi tentang grafik saham Telkom. Nah, di sini kita ingin membeli saham Telkom tersebut. Kita masukkan kode Telkom. Nah, kan sudah kita masukin nih. Nah, akan muncullah tampilan-tampilan seperti yang ada di sebelah kanan ini. Ini adalah informasi tentang saham Telkomsel ini. Nah, kemudian setelah kita masukkan kodenya, di sini ada price. Yang dimana price ini adalah harga saham yang ingin kita beli. Tetapi sebelum kita memasukkannya, kita lihat dulu nih, berapa sih harga sahamnya di informasi saham kanan yang ini. Yang ini ya, kita lihat di sini berapa sih harga sahamnya. Barulah kita masukkan harganya di sini. Misal nih contohnya di sini kan harga yang openingnya itu adalah 3.410. Nah, di sini banyak nih yang mau menjual harga 3.400 sampai 3.490. Tapi di sini ada juga yang ingin membeli dengan harga 3.390. Anggaplah di sini kita ingin membelinya kan. Di sini banyak nih yang menjual dengan harga tertinggi yang paling rendah itu 3.400. Nah, kita masukkanlah harganya itu misal di sini 3.400. Nah, misalkan di sini kita ingin membeli yang harganya 3.400. Kita masukkan di sini 3.400. Nah, kemudian di sini ada yang namanya atau kodenya itu KTY. Di sini kita ingin beli berapa lot sih? Nah, misalkan nih kita ingin membeli 10 slot. Nah, otomatis tampilannya di sini itu berubah. Yang value-nya itu 3.400.000 rupiah. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian setelah kita melakukan ini, tinggal kita buy untuk membelinya. Kemudian di sini akan keluar trading limit accept. Kenapa dia seperti ini? Karena di sini belum ada kuotanya, jadi tidak bisa melakukan pembelian. Tapi langkah-langkahnya seperti itu kok. Nah, ini kita close. Nah, kan tadi sudah kita melakukan pembelian nih. Nah, sekarang kita akan melakukan penjualan. Bagaimana sih cara penjualan itu? Nah, ini kan tadi kita sudah menekan yang buy ini untuk membeli. Nah, selanjutnya kita tekan yang di sampingnya ini untuk menjual. Nah, kita masukkanlah di sini. Kita
kita klik. Nah, setelah keluar tampilan seperti ini, sama seperti sebelumnya yang di buy itu, kan tadi kita sudah membeli 10 slot saham Telkomsel. Nah, di sini kita masukkan kode Telkomsel tadi kan, ceritanya tadi kita sudah membeli saham Telkomsel. Nah, sekarang kita ingin menjualnya. Nah, kita tulis di sini kode Telkomsel tadi, kode perusahaannya. Nah, setelah itu kan tadi kan kita sudah beli 10 slot. Nah, di sini kita lihat harganya ada yang menawar segini, ada yang menjual segini. Nah, di sini karena ada yang ingin membeli dengan harga 3.450, maka di sini kita masukkanlah harganya 3.450. Kemudian di sini tadi kan kita memiliki 10 slot. Nah, masukin aja 10 slot semuanya. Nah, seperti ini. Kan tadi saat kita melakukan pembelian kan kita belinya itu dengan harga 3.400.000. Nah, di sini kalau kita menjualnya dengan satu saham itu harganya 3.450, di sini harganya itu saat kita menjualnya akan terjual dengan harga 3.450.000 rupiah. Nah, di sini bisa kita simpulkan berarti kita mendapatkan untung 50.000 dari 10 slot yang sudah kita beli tadi. Nah, bagaimana cara menjualnya? Nah, tinggal kita sell aja seperti hal ini. Kita klik sell. Nah, karena di sini kita tidak memiliki saham, akan keluar tampilan seperti ini. Kita oke. Kemudian kita close. Mungkin hanya ini informasi yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan komen. Thank you.